Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Sebagai orang tua muslim, tentunya kita ingin agar anak-anak kita yang baru lahir terpenuhi segala haknya. Lalu apa saja yang disunahkan untuk dilakukan setelah kelahiran sang buah hati? Yang pertama tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran sang buah hati, terlepas dari jenis kelaminnya sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena ketika Allah menetapkan jenis kelamin anak, itu merupakan bagian dari cara Allah menyempurnakan sifat-sifat yang ada pada orang tuanya dan keluarganya. Karena Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, ketika keinginan kita sesuai dengan kebutuhan kita, maka Allah mengabulkannya. Tapi ketika keinginan kita tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, maka Allah tidak mengabulkannya. Yang kedua adalah mengazani bayi. Khusus poin ini diniatkan untuk menghindari anak kita dari godaan setan dan perilaku buruk yang menimpanya, bukan untuk mengikuti sunnah Rasul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diduga kuat tidak pernah menyontohkan hal tersebut. Yang ketiga adalah menyebarkan kabar gembira. Hal ini sebaiknya dilakukan agar orang-orang mengetahui ada anggota baru dalam masyarakat dan menjadi bagian dari umat Islam. Juga untuk mengetahui garis keturunan anak tersebut adalah dari keluarga baik-baik. Yang keempat adalah tahnik. Tahnik adalah menempelkan kurma yang sudah dikunyah oleh ayahnya atau oleh orang soleh ke langit-langit mulut sang bayi. Hikmahnya adalah untuk memperoleh keberkahan dari orang soleh tersebut dan juga membuat bayi merasa tenang. Bayi merasa nutrisinya akan tetap ada dan menstimulasi sang bayi untuk mengulum puting ibunya saat menyusu nanti. Yang berikutnya adalah memberi nama yang baik untuk buah hati kita. Seperti yang disebutkan pada hadis Nabi, pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka berikanlah nama-nama yang bagus. Hadis riwayat Abu Dawud. Masukkan unsur ibadah kepada Allah dalam nama anak, agar dituliskan pahala di dalamnya. Apabila sudah terlanjur memberikan nama yang tidak baik, maka dianjurkan untuk mengganti nama anak tersebut, seperti yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada seorang anak. Yang berikutnya adalah mencukur rambut. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh orang tua pada hari ke-7, dan disunahkan untuk bersedekah seberat timbangan rambut sang bayi. Yang ketujuh adalah mengakikah. Hadis Nabi menyebutkan, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Hewan tersebut disembelih pada hari ke-7 sebagai akikahnya. Rambutnya dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Akikah ini sunahnya dilakukan di hari ke-7 setelah sang bayi lahir. Namun jika tidak dapat dilakukan di hari ke-7, maka bisa dilakukan di hari ke-14 atau hari ke-21. Apabila belum dilaksanakan juga, sunah tersebut berlaku sampai sang bayi balik. Kalau ia sudah balik dan mampu, ia bisa mengakikahkan dirinya sendiri dan ayahnya sudah lepas dari kewajiban tersebut. Sunnah terakhir yang bisa kita lakukan untuk sang bayi adalah khitan, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Sekarang ini muncul pro kontra mengenai khitan untuk anak perempuan. Asal muasalnya dari kelompok feminis dan liberal, yang menyuarakan kemana-mana larangan khitan terhadap perempuan, karena itu adalah penyiksaan dan sebagainya. Di rumah sakit sendiri sudah tidak menyediakan jasa khitan. Namun kita masih bisa cari di tempat lain yang memang spesialis melakukan khitan. Khitan ini berbeda dengan FGM atau Female Genital Mutilation yang menjadi tradisi di Afrika. Khitan hanya digesek sebagian kecil saja dari bagian kelamin perempuan. Sebenarnya untuk masalah pro kontra ini agak panjang pembahasannya. Kalau kalian mau bahas, silahkan tulis komen di bawah. Singkatnya, berpeganglah pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan untuk kaum perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Sudah pasti kita mengikuti hadis Nabi karena ada keutamaan di balik anjuran Nabi.
Baik, itu tadi adalah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan saat kelahiran si kecil. Dari bersyukur, mengazani, menyebar berita bahagia, mentahnik, memberi nama yang baik, mencukur rambut, mengakikah, dan khitan. Dari poin-poin tadi, mana yang baru kalian tahu atau mau menambahkan sunnah lain yang belum aku sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update lainnya. Dan silahkan share jika setelah menonton video ini kalian merasa tercerahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.